Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan sampai saat ini, sehingga kita masih dapat berjumpa pada pertemuan kita yang kali ini. Tak lupa juga sholawat berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami dari kelompok benua ASEAN, kelas B Akuntansi Malam, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama itu ada Piona Asmara dengan NPM 1905170078. Yang kedua itu ada Nur Salma Borusiagian, NPM 1905170080 dengan saya sendiri. Yang ketiga itu ada Syafira Indriani, NPM 1905170081. Dan yang terakhir itu ada Melani, NPM 1905170095. Di sini kami akan membahas mata kuliah akuntansi internasional dengan dosen Bapak Pandapotan Ritonga dengan tema akuntansi komparatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Indriani ingin membahas tentang akuntansi komparatif di negara Filipina. The PFRSG atau Filipina Standar Penerapan Keuangan Konsel telah terbentuk Komite Filipina Interprestasi atau PIC yang mengeluarkan pedoman pelaksanaan pada PFRSG. The PFRSG telah mengadopsi sebagian SAL dalam beberapa kasus dengan modifikasi, dan dalam beberapa kasus perubahan terbaru ke SAK belum diadopsi. Standar-standar ini dikenal sebagai Philippine Standard Pelaporan Keuangan atau PFRSS dan Standar Akuntansi Konsil atau SAC. Secara resmi diluncurkan oleh Direksi Filipina Institut Akuntan Publik atau PICPA pada tanggal 18 November 1981. Dan pada tahun 2006, ASC dilipat ke dalam Standar Pelaporan Keuangan Konsil. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi saat ini di Filipina. Yang pertama ada sumber pendanaan. Nah, Filipina melakukan penjualan obligasi dalam bentuk dolar AS sebagai usaha meningkatkan sumber pendanaan bagi negara setelah AS mengeluarkan kebijakan pengurangan stimulus. Yang kedua ada perpajakan. Filipina menganut sistem perpajakan yang sama seperti di Indonesia, yaitu Self Assessment System. Filipina memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk rokok dan minuman keras. Pajak tersebut merupakan tambahan yang lumayan besar untuk pendapatan negara. Nah, yang ketiga ada inflasi. Laju inflasi di Filipina mencapai titik terendah sejak bulan September 2009. Rendahnya kenaikan harga tembakau, minuman beralkohol, pakaian, serta properti menjadi faktor penyebab lambatnya laju inflasi di Filipina. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tingkat ekonomi. Filipina terkenal dengan pertanian padi bukitnya yang diperkenalkan kira-kira 2000 tahun lalu oleh suku Batak. Padi-padi bukit-bukit tersebut terletak di lereng-lereng Gunung Ifugao dan berada di ketinggian 5000 kaki di PL. Luasnya mencakup 4000 mil. Serta diusahakan secara tradisional tanpa penggunaan pupuk. Ia dinyatakan sebagai warisan dunia oleh UNESCO atau Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan pada tahun 1995. Dan pada tahun 1998
Ekonomi Filipina, sebuah campuran dari pertanian, industri ringan, dan jasa pendukung, mengalami kemunduran sebagai akibat dari krisis finansial Asia dan cuaca yang buruk. Selanjutnya, pendidikan. Filipina menetapkan bahwa pendidikan wajib yang mesti ditempuh para siswa dan siswi di negara itu adalah 13 tahun. Kebijakan itu diambil sebagai salah satu kunci mengurangi angka kemiskinan. Selama ini, sistem pembelajaran di Filipina hanya mengenal 6 tahun belajar di sekolah dasar serta 4 tahun di sekolah menengah. Dengan undang-undang yang baru, siswa wajib masuk taman kanak-kanak selama 1 tahun sebelum duduk di bangku SD. Selanjutnya, pemerintah juga meminta pengelola sekolah menengah menambah waktu belajar dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Siswa harus mengikuti pendidikan tambahan jika melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan selanjutnya ada budaya. Budaya di Filipina mendefinisikan kekhasannya unik dari Filipina dari seluruh dunia. Kekayaan dalam budaya membuatnya sangat berbeda dan lebih menonjol dari negara lain. Filipina memiliki beragam warisan budaya, seni tradisi, dan bahasa yang diucapkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang regulasi pembuatan standar. Nah, standar akuntansi di Filipina yang diadopsi oleh Filipina Standard Pelaporan Keuangan Konsil atau IFRS dan disetujui oleh Securities and Challenge Commission atau SEC. The PFRS telah membentuk Komite Filipina Interpretasi atau PIC yang mengeluarkan pedoman pelaksanaan pada PFRS. Entitas publik accountable, the PFRS telah mengadopsi sebagian SAK dalam beberapa kasus dengan modifikasi dan dalam beberapa kasus perubahan terbaru ke SAK belum diadopsi. Standar-standar ini dikenal sebagai Philippine Standard Pelaporan Keuangan atau PFRSS dan Standar Akuntansi Filipina atau PASS. Nah, sekarang hukum. Sistem hukum pidana Filipina adalah suatu sistem hukum pidana yang berasal dari negara-negara Anglo-Saxon, yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Termasuk ke dalam sistem-sistem ini adalah negara-negara baik itu di Asia, Australia, Afrika, dan Amerika yang dalam sejarahnya pernah mengalami penjajahan dari negara-negara Anglo-Saxon yang sampai saat ini masih menganut dan menerapkan sistem hukum pidana Anglo-Saxon tersebut. Sebagaimana sistem Eropa kontinental, maka sistem hukum pidana Anglo-Saxon mempunyai ciri-ciri yang khas pula. Nah, yang terakhir, perbandingan sistem akuntansi. Globalisasi membawa pengaruh mendasar pada pergerakan informasi dan perpindahan modal. Multinational Corporation atau MNC beroperasi di berbagai negara dan berbagai macam standar pelaporan keuangan. Sementara itu, dalam pengambilan keputusan investasi, investor memerlukan informasi berupa data ekonomi dari perusahaan tersebut. IFRS atau International Financial Reporting Standard menjawab tantangan bagaimana pelaporan keuangan harus dilakukan. Arus besar dunia sekarang ini sedang menuju ke dalam satu standar pelaporan. Satu persatu negara di dunia saat ini mulai mengadopsi IFRS. Yang kedua ada negara Thailand. Pembahasannya mengenai akuntansi komparatif Thailand adalah negara di Asia Tenggara yang tidak mengalami penjajahan. Sistem akuntansi yang berlaku mengisikan nilai transaksi dan informasi yang dibutuhkan oleh investor di Inggris dan Amerika Serikat. Selanjutnya mengenai perkembangan akuntansi saat ini di Thailand.
akuntansi, keempat ada perkembangan ekonomi, yang kelima ada pendidikan, keenam ada budaya, dan yang ketujuh ikatan ekonomi dan politik. Selanjutnya mengenai regulasi pembuatan standar di Taiwan. Pada negara Taiwan, perusahaan harus melakukan pembukuan dan mengikuti prosedur akuntansi sesuai dengan kode sipil dan kode komersial, kode pendapatan dan undang-undang akun. Dokumen dapat dicairkan dalam bahasa apapun, asalkan terjemahan bahasanya dilampirkan. Laporan keuangan setiap perusahaan pada akhir tahun perlu disertifikasi oleh auditor independen terlepas dari apakah perusahaan tersebut diperdagangkan atau tidak. Selanjutnya pembahasan mengenai hukum di negara Thailand. Dokumen sumber hukum penegak aturan terbaru Thailand merupakan Pangeran Adi Ratchaburi yang sudah memainkan kiprah krusial pada penerapan sistem manajemen peradilan terbaru. Selanjutnya, perbandingan sistem akuntansinya. Sistem akuntansi Thailand adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang berhasil menghindari penjajahan, tetapi sistem akuntansi di negara ini menghargai transparansi dan kebutuhan informasi investor, mirip dengan negara Anglo Amerika. Setelah krisis keuangan tahun 1997, Thailand menerapkan reformasi untuk meningkatkan kerjasama pemerintah dan meningkatkan investasi untuk kompetisi. Perekonomian Thailand pulih dengan cepat dan mengalami pertumbuhan yang bagus. Tingkat kemiskinan juga menurun sebagai akibat dari penguatan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani. Saya di sini ingin menjelaskan tentang akuntansi komparatif di negara Vietnam. Perekonomian Vietnam dalam masa transisi dari ekonomi terpusat yang direncanakan murni berdasarkan pertanian ke pasar ekonomi sosialis, seperti yang tertulis dalam karya Nirmala Ayunnungraini tahun 2010. Pada tahun 1986, Vietnam memulai pada sebuah reformasi ekonomi yang dikenal sebagai Doi Moi yang membuka jalan bagi Vietnam. Pada dasarnya, reformasi ekonomi ini termasuk ekonomi yang diarahkan dalam pengembangan pasar multisektoral, mereformasi perbankan, hukum, fiskal, dan moneter sistem, pengendalian inflasi dan anggaran nasional, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menarik investasi, khususnya investasi langsung asing. Perkembangan akuntansi saat ini di Vietnam mempengaruhi ada 5. Yang pertama, sumber pendanaan, dan yang kedua, perpajakan, yang ketiga, inflasi, yang keempat, tingkat pendidikan, dan yang kelima, budaya. Regulasi pembuatan standar pada negara Vietnam yaitu globalisasi membawa pengaruh mendasar pada pergerakan informasi dan perpindahan modal. Multinational Corporation atau MNC beroperasi di berbagai negara dengan berbagai macam standar pelaporan keuangan. Sementara itu, dalam pengambilan keputusan investasi, investor memerlukan informasi ekonomi dari perusahaan terkait. IFRS menjawab tantangan bagaimana pelaporan keuangan harus dilakukan. Arus besar dunia sekarang ini sedang menuju ke dalam satu standar pelaporan. Satu persatu negara di dunia saat ini mulai mengadopsi IFRS. Sistem hukum dalam negara Vietnam yaitu Vietnam memiliki hukum komunis dan hukum sivil Perancis. Hukum sivil atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic Legal System adalah sistem hukum yang berkembang di daratan Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem hukum ini berkembang di daratan Eropa sehingga dikenal juga dengan sistem Eropa kontinental. Kemudian disebarkan negara-negara Eropa daratan kepada daerah-daerah jajahannya. Perbandingan sistem akuntansi di negara Vietnam yaitu adopsi penuh standar akuntansi internasional. Maksudnya adalah mengadopsi standar akuntansi internasional secara penuh tanpa adanya perubahan-perubahan untuk diterapkan di suatu negara. Adopsi dan implementasi standar akuntansi internasional atau IAS yang sekarang menjadi International Financial Reporting Standard atau IFRS bukanlah suatu yang mudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nur Salma Borusiagian. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi komparatif Brunei Darussalam. Accounting Standard Council atau BDASC didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui penegakan Accounting Standard Ordi atau ASO 2010. BDASC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei Darussalam. Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa Yang Mulia Sultan Brunei Darussalam telah menyetujui untuk penegakan standar akuntansi Ordi 2010. 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi saat ini di Brunei Darussalam. Yang pertama itu ada perpajakan. Brunei tidak mewajibkan warga negaranya untuk membayar segala bentuk pajak atau untuk membiayai tunjangan kesejahteraan negara. Jadi tidak ada pajak penghasilan atau no good and service, serta tidak ada value atau pajak tambahan nilai atau PPN. Yang kedua itu ada inflasi. Brunei memiliki tingkat inflasi rendah dan tidak mengenal adanya kebijakan pajak penghasilan pribadi. Yang ketiga itu ada tingkat perkembangan ekonomi. Brunei ialah penghasil minyak yang terbesar ketiga di Asia Tenggara dengan pengeluaran sebanyak 180.000 ton per hari, serta juga penghasil gas yang terbesar keempat di dunia. Yang keempat itu ada tingkat pendidikan. Pemerintah Brunei Darussalam lebih mengutamakan pada penciptaan SDM yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi. Regulasi pembuatan standar. Ada 2 jenis standar akuntansi yang akan diadopsi di Brunei Darussalam. Yang pertama itu ada Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB untuk semua entitas yang memiliki akuntabilitas publik. Yang kedua itu ada Standar Akuntansi Brunei Darussalam atau BDAS yang dikeluarkan oleh BDASC untuk entitas lain yang tidak memiliki akuntabilitas publik atau entitas kepentingan non-publik di Brunei Darussalam, berlaku efektif mulai 1 Januari 2018. Hukumnya, sistem hukum Brunei Darussalam memiliki sistem hukum ganda. Yang pertama adalah sistem yang diwarisi dari Inggris, mirip dengan ditemukan di India, Malaysia, dan Singapura. Perbandingan sistem akuntansinya yaitu laporan posisi keuangan hanya terbagi atas aset dan liabilitas dan menggunakan pengurangan dari liabilitas untuk mendapatkan net aset, di mana ini sangat berbeda dengan regulasi laporan di Indonesia yang memisahkan aset dan liabilitas serta adanya ekuitas. Sekian dari penjelasan kami mengenai akuntansi komparatif. Kurang lebih mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.